Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Rahman dan Rahim, yang memberikan kita nikmat iman, Islam, serta kesehatan, sehingga kita masih bisa menghirup udara segar sampai hari ini dan menikmati indahnya Islam. Salawat serta salam kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi sebagai suri teladan uswatun hasanah yang menyebarkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Pada kali ini insya Allah saya akan menjabarkan terkait hikmah kesabaran dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sabar itu maknanya adalah menahan gejolak nafsu, bisa juga bermakna menahan diri untuk hal yang lebih baik atau hal yang baik. Ya, bisa juga bermakna ketinggian dan juga bermakna batu yang keras secara etimologi atau secara bahasa. Namun kalau kita sandarkan dengan pengertian terminologi atau secara istilah, sabar bermakna menjalankan sesuatu atau menahan gejolak nafsu untuk hal yang baik atau yang lebih baik, sehingga jiwa kita ini menjadi kokoh atau kuat untuk mendapatkan derajat yang lebih tinggi di sisi Allah SWT. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kehidupan kita sehari-hari kita seringkali mendapati banyak permasalahan, ya, baik itu dalam pekerjaan, rumah tangga, dalam berteman ataupun bermasyarakat. Ada sesuatu yang berjalan sesuai kehendak kita, ada juga yang tidak sesuai kehendak kita. Nah, bagaimana kalau itu sesuai dengan kehendak kita? Misalnya kita diberi kekayaan, kita diberikan pendidikan oleh Allah, kita diberikan kecerdasan, kekuatan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kesabaran seperti apa yang kita harus lakukan adalah kita mengendalikan diri atau menahan nafsu untuk tidak menggunakan kekuasaan, kekayaan, atau pendidikan yang kita peroleh itu untuk mengelabui orang lain atau menjatuhkan orang lain. Nah, kalau kita misalnya dalam kehidupan sehari-hari kita mendapati bahwa ada kegiatan atau ada permasalahan yang menimpa kita, maka kesabaran yang perlu kita lakukan adalah dengan jalan tidak putus asa atau jangan pesimis, tetap optimis. Kenapa? Orang yang beriman itu selalu optimis. Kenapa? Karena Allah SWT selalu berada di dekatnya. Ya. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 153, Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah melalui sholat dan sabar. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi sabar yang dimaksud ini bukan hanya dalam keadaan musibah, tetapi juga dalam keadaan kita beruntung. Nah, dalam kehidupan segmen ibadah, ya, dalam berbangsa bahkan dalam bermasyarakat, perlu adanya kesabaran juga. Contohnya seperti ini dalam hal ibadah. Dalam bulan suci Ramadan misalnya, kita diminta untuk berpuasa. Kenapa? Karena kita dilatih untuk merasakan bagaimana orang-orang di sekitar kita yang fakir miskin, yang susah untuk makan, sehingga mereka mengendalikan diri untuk tidak bermewah-mewahan atau tidak mubazir dalam makan atau berbuka puasa. Juga menekan emosi. Misalnya ada yang buka warung, ada buka restoran. Tidak perlu emosi. Kenapa? Karena kesabaran kita juga dilatih di situ untuk tetap mengendalikan diri, tidak marah-marah pada saat orang lain makan di saat berpuasa. Nah, seperti itu. Itu namanya bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi juga kita melatih diri untuk mengendalikan jiwanya kita. Yang kedua adalah bagaimana persatuan itu kita jaga, ya. Jadi sabar dalam hal memelihara persatuan. Dalam hal bekerja misalnya, ya, atau dalam hal bermasyarakat, penting adanya persatuan. Nah,
Terkadang ada saja di sekitar kita yang mungkin tidak sepakat atau mau bersaing. Itu boleh, tetapi secara kompetitif. Nah, yang tidak bisa adalah kita sabar untuk tidak menjatuhkan orang lain atau sabar untuk tidak korupsi, sabar untuk tetap menata waktu, manajemen emosi, manajemen jiwa. Nah, ini juga sangat penting dilakukan. Selanjutnya, pada saat kita bersosialisasi dengan masyarakat, ya, kesabaran yang kita lakukan adalah ketika misalnya di sekitar kita ada musibah, ya, tentu saja kita bagaimana bergotong royong, membantu sekitar kita, dan juga bermasyarakat dalam hal kalau misalnya kita dapat jabatan, kita mendapatkan amanah di masyarakat, maka hal yang perlu kita lakukan adalah menjalankan amanah sesuai yang diberikan, bukan memanipulasi atau menggunakan jabatan itu untuk menindas orang lain. Itu juga bentuk kesabaran. Dalam mahfuzat diungkapkan bahwa man sabara zafira, barang siapa yang bersabar maka dia adalah orang yang beruntung. Jadi ketika kita menetapi pada kesabaran, sabar dalam hal yang kita sukai, sabar dalam yang kita tidak sukai, maka kita termasuk orang-orang yang beruntung. Bahkan dalam surah Al-Asr dikatakan, wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi kalau kita mau beruntung, maka kita perlu beriman, beramal soleh, saling menasihati dalam melakukan kebaikan, dan saling menasihati untuk saling bersabar. Sekira demikian, mudah-mudahan kita dapat memetik hikmah dari tausiah yang saya sampaikan, terutama untuk saya sendiri. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hayati Asis, Rektor Institut Aisyah Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah. Semoga kita semua diberi keberkahan menjalankan ibadah di bulan yang penuh berkah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.